Halo semuanya, nama gue Timothy. Di sini gue mau ceritain perjalanan hidup gue di umur 23 tahun. Sebelum video ini mulai, mungkin banyak dari kalian yang masih nggak percaya atau skeptis, masa sih? Jadi kita putar dulu ya klip dari partner gue. Timothy masih sangat muda, tapi dengan teknik belajar kripto, dia kaya raya. Dia baru invest 200 miliar, anak muda. Saat gue masih sangat kecil ya, gue itu punya beberapa hobi. Hobi gue itu main game, main basket, dan nyari duit. Nyokap gue itu udah suka tanya sama gue, lu tuh sebenarnya mau jadi apa? Karena gue anaknya nggak bisa diem. Gue selalu coba banyak hal. Gue selalu lompat dari satu hal ke hal yang lain. Bahkan dulu nyokap gue tuh bilang dia paling takut sama gue karena dia takut gue jadi anak yang pengangguran. Ya ini true story. Nyokap gue takut gue ntar di masa depan jadi pengangguran. Karena kerjanya gue cuma tukang kabur dari sekolah. Tapi ini yang gue bilang sama dia. Gue gak akan mau kerja ya sama orang di belakang meja. Gue gak akan mau jadi karyawan. Gue ngeliat sekolah itu udah kayak penjara dulu. Jadi ini kisah real gue. Gue dari kecil cuma punya satu tujuan. Gue mau kerja untuk diri gue sendiri. Gue mau jadi pengusaha bagaimanapun caranya. Dan mungkin ya gue diketawain pada zaman itu. Dari kecil gue itu selalu terobsesi untuk jadi orang paling kaya. Gue selalu cari berbagai macam cara. Gimana sih caranya gue bisa jadi orang paling kaya? Gue selalu cari, rich list itu siapa aja isinya. Tapi dari kecil gue itu gak punya roadmap. Dan gue juga gak punya peta yang jelas terhadap tujuan gue itu mau ke depannya seperti apa. Gue dari kecil udah punya bakat untuk melihat peluang ya. Jadi kalau orang bilang dari kecil gue tuh udah suka usaha ya. Usaha pertama kali gue dapatkan uang itu adalah gue joki game ya. Game PC namanya League of Legends. Jadi orang mau naik rankingnya gue jokiin ya. Gue juga gak ngerti kenapa karena ujung-ujungnya mereka selalu balik ya ke rank mereka yang dulu. Jadi gue mulai joki itu, gue dicatin sama orang, tolong jokin, 50.000 ya kecil dulu. Industri game itu gak sebesar sekarang. Dulu tuh game dianggap sesuatu yang sangat tabu, gak ada yang support juga. Jadi gue waktu itu cuma joki ya dapat 50.000, ya kadang 100.000. Kadang dibohongin juga gak dibayar. Gue gak dapat uang yang stabil pada zaman itu. Nah waktu gue mulai duduk di bangku SMA, gue mulai mikir untuk jalanin venture pertama gue, bisnis pertama gue, yaitu jualan pomade. Nah jualan pomade ini mulai dari mana? Waktu itu gue dapat uang angpau ya, jadi gue minta kartu kredit dari nyokap gue. Gue inget angkanya berapa? 2 juta rupiah. 2 juta ini gue pakai untuk belanja pomade di website namanya DHgate sama Global Sources. Gue pesen, datang ke sini batch pertama. Lalu gue coba jualin semuanya. Gue jualin tuh di Kaskus dan juga di Tokopedia waktu transisi awal-awal. Tokped tuh gak seperti sekarang. Masih jelek banget websitenya, masih clunky banget ya. Pokoknya jelek banget lah zaman dulu. Dan di situ gue bisa manipulasi ads-nya. Jadi cost per click itu murah sekali terus gue muncul paling atas. Nah itu yang gue lakukan di pomade gue waktu itu. Gue dari kecil terobsesi untuk baca-baca buku-buku orang sukses. Ya komik-komik seperti Enzo Ferrari, Warren Buffett, Bill Gates. Tapi gue selalu paling terobsesi sama Warren Buffett. Beli saham bisa jadi kaya. Karena bikin software itu gue tahu susah. Ya, gue ngeliat kayaknya susah nih coding. Tapi kalau beli saham untuk jadi kaya, nah itu gue bisa. Tapi bodohnya waktu itu, gue mikir kalau bikin perusahaan seperti Berkshire Hathaway, bikin seperti Warren Buffett, perusahaan investasi ini gampang nih. Tapi kita tahu ya itu justru sulit juga ya. Mau jadi orang kaya semuanya itu sulit, gak ada yang gampang. Gue punya ketertarikan yang luar biasa terhadap financial market. Jadi kenapa gue mulai usaha untuk jualan pomade? Karena gue mau selisihkan keuntungannya untuk gue belikan saham. Jadi waktu itu gue tuh buka di Indo Premier. Itu gue pakai KTP nyokap gue inget banget. Gue datang ke kantor cabangnya di Ruko itu. Jadi gue minta untuk bukain pakai KTP dari nyokap gue. Akhirnya nyokap gue bantuin dan RDN-nya bisa diciptakan. Jadi cara gue jualnya pomade-nya sederhana waktu itu. Gue cuma ngiklanin di Tokopedia. Terus waktu itu gue ketemu satu loophole yaitu value bisa ditambahkan ke dalam suatu produk. Karena gue lihat sisir murah dulu ya. Berapa ratus perak itu harganya gue bisa beli banyak. Ya. Jadi gue beli banyak, gue bundle. Beli pomade Solvesi itu dapat gratis sisir. Jadi mungkin kalau kalian pemakai Solvesi itu yang licin banget baunya Coca-Cola. Mungkin kalian pernah beli dari gue. Karena cara gue maininnya gue ngerjain Tokped dengan gue bikin banyak akun toko. Ya, jadi bokap gue ada gue buatin, nyokap gue buatin, cici gue buatin, gue buatin. Akunnya banyak ya. Dan gue tembakin iklan jadi kelihatannya kayak persaingan. Padahal tuh sebenarnya punya gue semua. Tokonya sama semua yang punya. Namanya macam-macam. Dari ada yang namanya kayak Pomade Express dan segala macam. Itu punya gue semuanya. Jadi gue tembakin ke paling atas dan itu punya gue semua. Nah ini uangnya muter. Ya awal dari 2 juta, 4 juta, 8 juta, 16 juta, 20-an juta. Sampai akhirnya 100 juta. Tapi di saat uang ini ya, nge-reach peak-nya ya sekitar 200 juta. Gue lupa satu hal penting ya. Lu mau pakai barang suatu ya di muka, di rambut itu lu butuh izin BPOM. Dan di situ gue kena ya. Ditanya juga sama bea cukai. Karena gue gak ngerti apa-apa, masih anak kecil 16 tahun. Gue pun taunya kaget ketika gue didatengin ke rumah.
Jadi datang ke rumah, gue lagi gak di rumah, gue lagi main basket, nyokap gue yang bilang ada orang datang. Tapi itu adalah pengalaman yang gue gak bisa lupain. Jadi gue belajar di situ, gue gak putus asa. Ya. Orang lain mungkin di posisi gue, anak 16 tahun bikin 200 juta diambil semua. Gue inget banget yang gue bilang gini, saya tidak mampu bayar, tapi kalau mau diambil barangnya, lu pakai untuk kantor lo aja. Itu gue inget banget. Gue ngomong kayak gitu. Gue masih kecil 16 tahun, gue bilang, lu pakai buat kantor lo aja biar rambutnya licin satu kantor. Gue gak minta barangnya, lu ambil inventory gue sana. Karena gue gak ngerti juga. Dan waktu itu bodohnya gue kira adalah uang bisnis adalah uang gue. Jadi udah beberapa gue sisihin jadi sepatu. Ya sepatu basket segala macam. Gue beliin dari sana. Jadi uang yang gue putar pertama kali itu hilang semua. Nah orang biasanya putus asa sini tapi gue gak putus asa. Ya, gue mulai ke venture gue yang selanjutnya. Gue cari kesempatan lagi. Karena awalnya gini. Kenapa awalnya gue ke Pomed? Karena gue dulu belajar dropshipping. Tapi dropship gue gak pernah jalan gitu. Jadi akhirnya gue mikir gue harus punya produknya. Karena shippingnya terlalu lama. Kalau misalnya harus dari sini baru di shipping gitu. Jadi gue aja yang jual di Indo. Karena kalau gue dropship gue mesti nunggu dari Cina ke sini. Itu terlalu lama dan gak pernah works dan gak pernah jalan. Jadi yang gue lakukan adalah gue cari barangnya ya. Gue ketemu sedotan stainless ya. Jadi sedotan stainless ini adalah produk kedua gue yang akhirnya lebih laku dibanding produk pomade gue. Nah gue menemukan inovasi di sedotan stainless ini. Awalnya gue coba jualin ke kafe-kafe. Tapi seperti kalian tahu, ketika gue masuk ke sebuah kafe itu pasti nggak ada ownernya di sana. Ya gue tolol juga dulu, gue kafe-kafe ketemunya baristanya. Ketika gue ketemu baristanya gue tawarin, dia bilang oh mereka nolaknya polite gitu. Mereka nolaknya ya udah ini kita nggak bisa bikin keputusan. Coba panggil manajer juga nggak bisa ngapain gitu. Tapi intinya nggak ada yang mau sedotan gue ya. Semua di Gading Serpong, semua di Dalam Sutra nggak ada yang peduli sama sedotan gue. Lalu gue liat inovasi di sana. Gue liat inovasi di mana kalau lu pakai sedotan stainless yang biasa, lu tusuk ke boba itu susah. Tapi ujungnya itu gue bikin sedemikian rupa, angle-nya ditusuk itu bisa masuk. Nggak bisa nusuk manusia tapi cukup untuk nusuk boba. Dan itu jadi trending hits. Jadi spesialis. Gue bukan yang tipis-tipis tapi yang tebel buat boba ya. Nah sedotan yang buat boba ini itu gue pasarin. Di situ gue mulai belajar tentang yang namanya Facebook Ads. Zaman itu gak ada yang ngerti ya. 2016, 2017 semua orang tolol. Gak ada yang ngerti gimana caranya pakai Facebook Ads. Di situ gue eksploitasi ya ketidakngertian orang Indonesia terhadap Facebook Ads. Gue pakai iklan kura-kura ya kan. Kalau lu mau selamatin kura-kura yang terdampar di pinggir pantai ini, beli sedotan gue. Turns out laku keras ya. Gue jualan sedotan itu sampai ratusan juta. Per bulan gue bisa dapetin 20-30 juta bersih net free cash flow. Nah dari sini gue mulai dapat uang untuk gue tabungin ke saham. Saham yang pertama gue beli itu saham BCA. Karena waktu itu gue belajar tentang value investing. Gue inget gue baca bukunya Peter Lynch ya, One Up on Wall Street. Kalau lu adalah investor retail, lu bisa datang ke suatu toko untuk lihat bahwa perusahaan itu ada yang beneran pakai atau enggak. Nah dari situ gue mulai gitu. Gue mulai untuk journey gue di saham. Karena selama ini dari awal Pomade gue udah sisihin. Pas gue punya jualan sedotan, uangnya mulai lebih banyak untuk gue mainin ke saham. Dari situ bisnis gue grow, portofolio gue grow ya. Sampai akhirnya suatu ketika gue mikir, kayaknya kalau gue bisa jualan sedotan, gue bisa bantu orang jualan barang dia. Karena menurut gue sedotan stainless tuh barang sampah banget. Gue gak pernah pakai ya. Gue jualan aja gue gak pernah pakai. Karena menurut gue bego aja orang bawa tusuk itu bersih-bersihin, akhirnya gak ada yang pakai kan sekarang. Tapi orang mau karena iklan kura-kura gue terdampar di pinggir pantai. Nah itu gue belajar apa? Gue bisa ngiklanin barang yang menurut gue gak pernah pakai. Gue bisa ngiklanin barang yang beneran bagus. Jadi gue mulai dapat beberapa klien ya. Dari konveksi, perusahaan-perusahaan kecil sampai startup. Nah itu jadi klien-klien gue di agency. Mereka bayar berapa? Mereka bayar 7 juta. Yang gue tawarin apa? Simple. Kalian mungkin mikir, gimana caranya anak kecil convince owner itu mau? Gue datang mereka, gue bilang gini, kalau omset lu gak double, lu gak usah bayar gue. Iklannya gue yang talangin. Lu bayar gue 7 juta sebulan. Nah mereka semuanya agree, karena gak ada resiko. Duit iklannya gue yang talangin, omsetnya kalau gak double gak usah bayar. Enak banget kan? Karena gue tahu pasti double. Gue liat funnelnya. Mereka dari Instagram langsung ke WhatsApp gitu. Tolol nih orangnya. Instagram yang gue buatin, gue Facebook adsin, gue lempar baru ke WhatsApp. Jadi mereka di chatnya misalnya 2 dalam seminggu, di chatnya sekarang 20 sehari. Ya omsetnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terbang langsung. Happy banget. Mereka refer ke teman-temannya. Nah jadi teman-teman mereka ini yang akhirnya jadi base customer gue. Gue punya 11 sampai 12 waktu itu klien. Itu gue dapat bersih ya sebulan. Jadi ada yang 7 juta, ada yang 5,5. Ranging sekitar 70 juta sebulan. Itu gue udah kayak merasa orang paling kaya di dunia. Itu 2018, gue umur 18 tahun, punya income 70 sampai 80 juta. Itu gue cuma bayar anak-anak di UMN 500 ribu itu waktu itu, gue ingat banget. Jadi buat misalnya kerjain video ini gue 500 ribu. Project-projectan gitu. Tapi gue dapetin ya kira-kira bersih 70-80 juta. Nah itu venture pertama gue yang gue dapet taste of real money ya, yaitu Facebook Ads Marketing Agency. Spesifik di Facebook Ads, karena gue gak mainin ads yang lain, gue cuma jago di Facebook waktu itu. Sambil gue jalanin venture gue ya, gue tuh kalau di bisnis, gue tuh fokus di momentum.
Ayo ini bisa apa, bisa cepat, bisa cepat. Tapi di investasi gue tuh sabar sekali orang. Karena gue belajar dari si kakek Warren Buffett. Jadi gue sabar tuh nabungin saham BCA. Waktu itu gue udah mulai belajar lebih dalam. Gue belajarin tentang discounted cash flow. Caranya analisa perusahaan seperti apa. Oh ternyata saham tuh ada perusahaannya, bukan cuma tarik-tarik garis. Oh cara hitung perusahaannya seperti apa. Anggaplah ada mesin. Mesin bisa keluarin lu 1 juta setiap tahun. Pertanyaannya sekarang, harga mesinnya berapa? Nah itu paling basic tuh. Nah lu ngerti gak tuh cara ngitungnya? Sederhana. 1 juta tahun depan misalnya inflasinya 5%, nextnya berarti jadi berapa? Turun kan? Jadi 995 ribu gitu. Terus turun terus ke bawah. Sampai angkanya 0, ya lu tambahin semua itu harga mesinnya. Jadi itu discounted cash flow, simple. Cara memprediksi arus kas masa depan sebuah perusahaan. Karena perusahaan tuh mesin cetak uang. Dari situ gue belajar tuh. Gue beli saham pertama gue BRPT tahun 2017 waktu itu. Harganya 400 perak, terbang sampai 1.300-an. Nah itu gue dapat jackpot uangnya kali 3. Wah ini gue orang jagoan nih saham kan. Gue mainin terus saham sampai selanjutnya. Nah during this time, gue itu kenal kripto sebenarnya udah lama dari komunitas game. Gue pernah dengar tentang Bitcoin ya. Jadi anak-anak yang dulu main game-game tembak-tembakan itu pasti tahu tentang Bitcoin. Ya mungkin kalian ada udah punya Bitcoin, kalian tukerin buat senjata-senjata tolol tuh, ya kan. Jadi gue dengernya dari komunitas game, karena dulu game gue tuh League of Legends tuh dibikinnya di Garena. Jadi gue tuh denger dari anak-anak di komunitas bahwa ada yang namanya Bitcoin. Di situ gue mulai daftar tahun 2015-2016. Tapi gue gak punya duit, kayak kalian tahu dengan cerita gue tadi. Gue gak punya duit back then. Gue baru masuknya tuh 2017 FOMO-nya. Jadi waktu itu gue sempat mengesampingkan ya ajaran Warren Buffett 2017 untuk ke kripto. Gue inget banget, modal gue tuh 700 ribu dari kripto. Itu muter sampai luar biasa gede dan hilang semuanya. Hilangnya di mana? Gue masih inget sampai sekarang ya. Gue masuknya di mana? Satu tuh Stellar Lumens XLM. Dulu ya kan sekarang kan Bitcoin, ETH, Solana. Dulu tuh Bitcoin, XRP, XLM. Orang bilang XLM bakal jadi Bitcoin killer. Ini bakal ngalahin Bitcoin ya kan. Nah dari situ gue tahu semua altcoin tuh tai gitu. Karena gue dari dulu udah ngalamin gitu. XLM sama satu lagi IOTA. IOTA tuh dulu top, gue lupa, top 7 kayaknya. Dari 10 market cap dia nomor 7 IOTA. Jadi IOTA itu gue beli ya. Terbang sampai tinggi sekali 2017 Desember, hilang semuanya sampai 0,04. Itu benar-benar luar biasa itu situ gua. Itu gua inget banget itu jam 4 pagi, itu candle-nya gua mesti ngeluarin kayak anak main warnet itu. Karena order booknya dulu gua pakai di Indodax ya, Bitcoin.co itu masih clunky banget. Dan itu gua sampai ngamut sekolah besoknya. Jadi itu pengalaman gua di kripto dan dari situ sebenarnya gua trauma sama industri kripto. Gua bilang ini scam, ya ini semua scam. Di situ gue liat XLM itu pun terbang sampai 0,7 ya. Jadi XLM itu 0,7, 0,06. Itu benar-benar gue juga habis semua uang di situ. Itu gue all in di 2 altcoin dan semuanya jadi sampah. Di situ gue belajar hal yang sangat berharga. Dan itu narasinya paling bagus. Kalau kalian di zaman itu kalian pasti tahu 2 koin itu tuh yang diomongin semua orang. XLM, XRP dulu udah besar banget ya. XRP itu udah kayak ETH-nya, orang kayak nggak tertarik belinya. Orang maunya belinya XLM sama IOTA. IOTA tuh rising star-nya. Kalau sekarang mungkin IOTA itu bukan kayak Solana. Solana tuh kayak XLM. XLM tuh ibaratnya kayak Solana. IOTA tuh rising star yang kayak top 10, top 12. Terus dia sampai top 7 terus kebanting sampai ke bawah. Dan gak pernah bangun lagi. Di situ gue mulai menyelami lagi value investing. Gue mulai lebih baca-baca bukunya lagi. Benjamin Graham, valuasi, margin of safety. Yang akhirnya gue integrasi ke style gue sekarang. Jadi gue nemuin style investasi gue tuh gak langsung. Ya. Ini evolusi over a long time ya. Lama sekali gue develop style investasi dan trading gue sekarang. Ini berjalan terus ya. Jadi sampai 2019 agensi gue tuh masih jalan. Gue udah jadi marketing eksekutif di salah satu startup. Yang namanya Emoji itu kayak Canva buat bagi-bagiin brosur. Gue jadi marketing eksekutif di situ. Gue itu salah satu klien gue juga yang gue service. Dan akhirnya setelah itu 2020 ya. 2019 akhir itu ada berita ya COVID di Wuhan. Itu gue panik. Gue tarik semua duit gue dari market. Ini pure luck ya. Ini pure luck. Gue kalau bilang ini market timing kadang gue ngomong gitu tapi to be very honest, tuh gue hoki. Gue keluarin semua kan gue panik ya. Waktu itu kayak nyokap gue udah mau nge-hoarding makanan segala macam. Jadi gue ikutan panik dan gue jual semua barang gue di market. Gue cash ready waktu itu. Ya kan? Januari, Februari, Maret. Maret itu drop semuanya. Nyungsep semuanya dan ini lockdown. Semua analis ya, lu bisa backtrack ini karena ini kejadian gue pas lagi di rumah gue selalu ngeliat beritanya CNBC. Oh BBRI akan 1900, target rating JP Morgan sini, target rating Morgan Stanley, target rating Goldman Sachs, Credit Suisse di sini. Semua bilang BBRI itu 1800, 1900 bakal turun, semua rating turun untuk bawah. Harganya waktu itu 2100. Dan gue ya kayak orang gila. Karena waktu itu 2020 itu klien-klien kemarin gue bisa anjing-anjingin nih. Yang pabrik konveksi yang tadinya bayar gue segala macam gue bisa anjing-anjingin. Kenapa? Karena mereka gak bayar gue. Ya, jadi buat lu semua yang nanti nonton video inget. Lu gak bayar gue waktu itu. Gak ada bangsat-bangsat itu satupun yang bayar gue.
Bodohnya mereka apa? Mereka lupa, bisnisnya omsetnya naik karena siapa? Karena gua. Begitu mereka potong 7 juta itu yang murah itu yang lu gak bayar, itu gua cabut Instagramnya semua. Dan apa yang terjadi? Mampus langsung bisnis. Semuanya mampus, ikutan mampus. Gua tahu kenapa? Karena mereka masih bisa bayar sebenarnya. Gak mungkin cash flow mereka gak bisa bayar. Karena gua tahu omsetnya berapa. Karena ada ROAS-nya di dashboard gua. Gua tahu lu buat berapa. Tapi gak dibayar. Mereka alasan COVID mereka gak mau bayar gua. Cuma 7 juta loh gak mau bayar. Situ gua mikir oke. Karena beda ya. Gua tuh waktu itu udah pegang duit 1 miliar. Ya sekitar 1 miliaran lebih. Lu punya uang 1 miliar sama lu punya 1 miliar plus cash flow 70 juta sebulan tuh rasanya beda. Jadi ketika gue punya uang 1 M, gue punya cash flow 70 juta. Ini gue rasanya ada yang hilang, cash flow-nya hilang gitu. Gue kayak ketakutan dengan 1 M ini. Jadi apa yang gue lakukan ya layaknya anak muda, margin kali 3. Gue kamera aset, gue minta akun margin, gue hajar BRI bar. Nah itu fenomenal dan cerita ini kemana-mana. Karena kenapa? Karena gue buktikan semua di TikTok. Nah gimana ceritanya gue bisa sampai masuk ke TikTok? Gue tuh very private guy. Kalau kalian tahu gue dari dulu, gue nggak pernah coba untuk mau di sosial media, nggak pernah mau coba untuk ada di mana-mana. Teman-teman gue yang SMA tahu gue very private guy. Semua orang yang pernah berhubungan sama gue tahu gue very private guy. Muncullah Kylie Jenner sebagai the youngest billionaire in the world. Gue ngerasa bego. Dan waktu itu zaman Gary Vee itu lagi terkenal. Gue mikir kok ini si Gary Vee ini bacot amat ini orang berisik kok meeting di video. Tapi gue sadar sesuatu di situ. Dia bilang yang dia trading tuh attention. Gue pikir attention ini new oil nih, ini minyak yang baru attention. Nah di situ gue mulai cari gimana caranya gue bisa main di game attention ini. Awal gue searching tuh. Pertama gue ngeliatnya Snapchat. Snapchat lagi booming waktu itu. Gue liat juga LinkedIn tapi LinkedIn masih kecil banget. Nah yang ketiga yang menarik, tempatnya jamet yaitu TikTok. Dulu TikTok tuh tempat jamet, sampai gue muncul sana. Gue orang pertama yang bawa konten finansial ke TikTok. Satu Indonesia Raya. Gue begitu bawa, ya kan gue liat konten pertama gue karena gue orang advertising, gue tahu cara bikin headline. 4 saham di zaman ini yang paling bagus. BCA gue tunjuk, BRI, Telkom dan itu terbang semua. Dari situ orang banyak nanya tuh. Oh ini cara analisa saham yang lain gimana? Misal saham BRPT gimana? Oh saham misalnya TBLA gimana? Saham INKP gimana? Nah gue mulai jawabin tuh situ. Gue tulisin tuh gimana caranya. Gue bukain di depan komputer gue laporan keuangannya ini dan itu meledak. Ya. Video pertama gue yang tunjuk 4 tadi itu 600 ribu view-nya. Video pertama gue. Gue nyampe 100 ribu followers itu dalam waktu sebulan. Ya, jadi TikTok gue itu langsung tiba-tiba rame. Terus gue tunjukin play BRI gue hajar ceder gitu kan. Gue tunjukin portnya. Makanya mungkin kalian banyak yang bingung kenapa gue dipanggil Encek. Karena itu sebenarnya kalian yang bikin yang pertama kali OG nontonin gue. Jadi itu orang-orang awal yang ngikutin gue. Gue itu pakai kutang tunjukin portofolio BBRI. Kalau kalian ingat, BBRI itu sampai 3 miliar lebih coy. Orang yang ini kayak Encek-Encek glodok gitu lah, jualan bohlam tapi bawa ke BCA prioritas. Nah, itu becananya dari kalian sebenarnya. Makanya gue dipanggil Encek karena gue kayak Encek-Encek glodok pakai kutang nggak peduli di kamar portonya miliaran. Nah, dari situ mulai grow. Kalian banyak nanyain gue, buka kelas dong ya kan ngajarin. Gue pikir oh well gue cobalah gitu gue ajarin. Gue bikin gratis kalau kalian tahu 100 orang karena waktu itu Zoom itu maksimalnya gratis 100 orang. Jadi 100 orang gue gratisin. Terus kalian minta lagi, minta terus. Waktu itu gue nggak tahu Zoom bisa disewa ya gue baru tahu sekarang. Jadi gue beli waktu itu Zoom mahal banget gitu. Terus gue bikin ya udah gue harus charge duit dong kalau misalnya mau 1000 orang ya udah. Gue bikin kalian yang masih ingat pasti tahu kelas itu 97.000 ya. Itu pertama kali gue jualan kelas itu 97.000 karena kalian yang minta waktu itu. Karena gue kasih semua secara free. Tapi kalian mau pelajaran lebih dalam, oh cara ngitung intrinsic value gue ajarin tuh waktu itu. Cara ngitung di Excel tuh seperti apa. Judulnya saham dari nol atau apa gitu gue lupa. Kalian pasti ingat yang dulu ikut gue di TikTok. Jadi itu gue bikin untuk beberapa kali ya. Habis itu gue mikir dari bercandaan itu kalian yang buat bercandaan namanya ternak uang ya kan. Yang ternak uang sampai ada gelasnya tuh Goldman Sachs itu tapi tulisan ternak uang. Itu bercandaan kalian untuk oh ternak uang kita ternak uang sini ya udah. Akhirnya gue bikin komunitasnya di Telegram. Gue bikin lebih rutin dan gue kontak developer dari Cina. Kena tipu lah gue di sana. Ya karena gue bikin website kena tipu dari sana. Terus waktu itu yang akhirnya jadi partner gue itu ikut kelas gue, bayar kelas gue. Ya dia ikut kelas gue, dia bilang dia mau bantuin bikin website karena dia punya tech agency. Gue ini punya marketing agency. Ya udah akhirnya kita partneran untuk bikin ternak uang ini. Nah singkat cerita ternak uang ini meledak itu sampai 2021 ya kan ada partner baru lagi 2021 awal. Habis itu gue di approach sama salah satu investor ternama lah di dunia namanya Sequoia-nya India. Itu kalau kalian tahu Apple ya HP yang kalian pakai iPhone itu investornya Sequoia telepon untuk minta Zoom meeting mau ngajak gue ke programnya namanya Search. Nah dari situ gue mikir ini opportunity menarik nih tapi akhirnya intinya nggak jadi. Tapi karena Sequoia yang bikin bellnya
semua venture capital di Indonesia tuh ngincar gue. Ya kayak BRI Venture, suatu BVI. Yang besar-besar lah. Selalu ngomongin semua yang besar itu ngincar ternak uang waktu itu. Nah itu boom. Gue ketemu investor dan akhirnya jadi mentor gue. Yaitu anak-anak di Jarvis Asset Management. Cicuai, ya Alvin. Itu banyak lah gue belajar dari mereka. Mereka angel investor pertama gue. Mereka chip in pertama. Tapi uang itu gak pernah dipakai. Karena kita very profitable company. Sampai kita bikin deal dengan salah satu investor raksasa di Indonesia. Ya kalian pasti tahu semuanya siapa. Tapi 2022 gue ditampar realita. Ya, gue ditampar realita. Gue scaling terlalu cepat. Karyawan udah banyak sekali. 100-an orang. 130 ya Bi? Berapa sih? 130 dulu. Ya 130. Karyawan gue sampai 130 dulu. Dan meledak. Ya bukan cuma gue yang meledak. Semua meledak. 2022 gue masuk ke LinkedIn top 10 ya. Waktu itu nomor 7. Fastest growing startup di Indonesia. Nomor 7 ya. Itu anak 19 tahun yang bikin startup itu, gua. Itu sampai diakui oleh dunia. Tapi ya Tech Winter makan semuanya. Karena waktu itu interest rate suku bunga terbang tuh. Dulu tuh jadi kalian harus paham, interest rate itu 0. Jadi orang cari risky asset. Ketika interest rate terbang di Amerika, semuanya berubah. Ya. Yang terjadi apa? Investor. Jadi kan kalian harus tahu nih, misalnya private equity invest di gua. Mereka invest di company-company banyak lah, ya kan. Yang sayur-sayuran lah semua banyak ini. Tapi private equity ini punya uang dari LP, limited partner. Limited partner ini siapa? Ini orang-orang punya uang besar. Nah uang besar ini ketika suku bunga melonjak ke atas apa yang mereka lakukan, mereka tarik dari market. Mereka tarik uangnya taruh di treasury. Jadi yang buat resiko investment ini hilang. Private equity, venture capital, boom, uangnya hilang. Akibatnya apa? Semua startupnya winter. Jadi ini kondisi makroekonomi yang gak ada yang bisa predik. Ini black swan event. Tech winter gudebak semuanya. Dan waktu itu kalian bisa tanya ya karyawan gue yang ada sampai sekarang. Sisa gue gitu. Gue bukan tipe orang yang ketika kapalnya karam gue lompat gitu. Gue lompat keluar. Kalian bisa datanya. Saya sampai videografer masih ada sini semuanya. Yang sisa yang datang tuh siapa ke kantor? Cuman satu orang, cuman gue. Ya. Karena gue tipe kapten yang jatuh bareng kapalnya. Gue bukan tipe kapten yang kabur. Intinya uang investor itu diinvest sekitar 40M. Itu gue balikin 36M. 36M-an. Ini gue pertama kali buka di sini. Kalian mikir, oh ini Timothy bikin rugi investor. Enggak. Semua startup itu enggak ada yang balikin duit investor. Gua ternak uang satu-satunya startup satu Indonesia Raya yang balikin duit investor. Semuanya tuh makan semuanya ke gaji kantong kanan, bikin apa, CMO-nya bikin event terus bakar-bakar di eventnya terus dia ngambilin duit dari belakang. Karena mereka semua tahu ini karam. Gua itu bahkan talangin pakai uang gua sendiri semua gaji karyawannya. Makanya sekarang kalau kalian tahu itu secara legalitas 100% tuh punya gua. Ya. Karena itu sisa gua. 130-an karyawan itu gua yang lay off. Gua dan sekarang yang jadi Chief Operating Officer di perusahaan gua. Ya, VP of Growth gua waktu itu namanya Lyle. Kita berdua yang kayak udah sampai sama satu orang HR gua, itu tisu itu udah kayak nih tisu nih. Tisu. Ya, itu momen terberat hidup gua. Gua balikin duitnya 36M. Jadi kalian pasti kira, "Oh, dia kaya dari jualan kelas ternak uang." Enggak. Terus kalian tanya, "Kenapa yang lain itu enggak ikut chip in?" Jawabannya satu, siapa yang mampu bayar karyawannya? Karena gue itu hidup dari trading saham dulu. Gue itu hidup dari trading saham. Ya mereka ada yang dari endorse. Gue dari trading saham. Kalau gue waktu itu gak trading saham, gaji gue 0. Ya, kalau gak gue gak bisa balikin duitnya. Jadi kalian harus paham situasi finansial waktu itu. Payroll gue tuh tinggi sekali, miliaran sebulan. Gue harus bayar karyawan semua, bayar sewa semua segala macam. Minimal uangnya tuh udah kena winter. Terus gue mesti balikin duit lagi. Jadi kondisi finansial di ternak uang tuh seperti itu. Dan gue bisa ngomong sini. Kenapa? Karena gue ya yang hampir karam sama kapalnya. Yang lainnya lompat gitu, ambil skoci lompat keluar. Ternak uang itu waktu itu terakhir itu sisa 16 karyawan. Berapa? 16. 13-16 ya. 13-16 orang itu udah remote lah, udah setengah offline, setengah online. Udah jadi seperti perusahaan zombie. Dan waktu itu gue dapat kesempatan itu 2 bulan gue mikir, lumayan stres juga waktu itu karena gue mesti nge-layoff banyak sekali orang, mesti ngurusin semuanya. Ya. Gue mesti balikin duit 36 miliar. Capital gue itu waktu sekitar kurang dari 20M. Ya. Uang yang gue punya dari trading segala macam, gue trading Arto, gue trading Friend, itu sisa 20 miliar. Dan gue waktu itu ketemu Chang Peng Zhao. Ya. Dan ini lucu banget. Ini meetingnya, ini di saat meeting lagi mau balikin duit investor, gue di WhatsApp di HP gue, bro lu ke Bali besok. Gue kayak, ke Bali siapa besok Bali? Sisi mau ketemu. Soalnya B20 dia lagi kesana. Oh gue siap. Besoknya gue terbang. Itu meetingnya itu persis di saat gue lagi balikin duit investor. Nah itu gue meeting, gue ke Bali, ketemu Sisi. Dia ceritain gue tentang kripto, tentang Bitcoin, tentang cara ini semua bekerja. Dan gue di situ gue paham kalau dia lebih kaya dari gue, berarti dia lebih tahu tentang dunia dibanding gue.
Gue akhirnya pelajarin, ya dia kasih gue beberapa materi yang gue bisa pelajari. Gue pelajari secara dalam dan gue all in. Ya. Gue ketemu kemarin, besoknya gue all in. Gue jual, gue likuidasi. Kebetulan gue habis kebakaran di saham namanya Bukalapak. Gue kebakaran, gue all in semua di Bitcoin. Ya. Jadi ketika gue all in di Bitcoin, itu gue inget banget di November. Ya, November 2022. Dan Akademi Kripto tuh lahir di Desember 2022. Timnya siapa? Ya ini anak-anak ya. Yang tersisa. Jadi anak-anaknya semuanya. Ya. Sisa dari ternak semuanya tuh akhirnya jadi tim gue. Di Akademi itu. Kalau kan tanya, kenapa? Ya karena gue kaptennya pas kapalnya karam. Pikiran gue apa? Gue udah nge-layoff 100 orang. 100 orang tuh bukan cuman 100 manusia loh. Mereka punya istri, mereka punya ada yang 1 anak, ada yang 2 anak. Ada yang support nyokapnya. Itu mungkin 300 orang di punggung gue. Gue gak bisa layoff lagi nih 16 orang ini. Gue harus bikin bisnis gue pikir. Disitulah gue lompat dengan capital gue semua, gue bikin Akademi Kripto. Gue invest berani di Bitcoin, gue buat Akademi Kripto. Dan itu meledak ya kan, as Bitcoin naik, semua posisinya naik, uang gue situ nyentuh akhirnya 100 miliar pertama, dan gue bertemu partner gue, nih lagi di sini duduk sini. Gue ketemu dia di Twitter. Jadi waktu itu gue lupa, gue tuh lagi ngepost trading volume gue, dia kayak ngepost gitu. Biasanya dia bilang kayak, oh ini dia juga gede gitu. Tapi si bangsat ini pakai bahasa Inggris. Jadi gue nggak tahu dia orang Indonesia. Padahal dia harusnya tahu gue ya kan. Ini gue nggak pernah nanya lu. Bangsat ini tuh tahu pasti Timothy Ronaldo siapa. Jadi abis ini gue mau nanya dia. Tujuannya tuh kenapa dia chat gue. Karena dia duluan yang chat gue. Tapi gue juga mikir nih pas bikin video ini, pas ngomong ke kalian. Harusnya dia tahu, si bangsat ini tahu gue orang Indonesia kan. Si anjing kenapa pakai bahasa Inggris dulu gitu. Nah, itu ntar itu buat conversation sehabis ini. Tapi intinya gue ketemu dia. Dan gak banyak basa-basi lah. Kita ketemu, ya kan. Kita ketemu karena dia itu di Twitter luar tuh kayak Robin Hood, suka bagi-bagi duit ke orang di Iran. Ya, orang-orang gak jelas dikasih $1,000 kayak orang autis gitu. Kasih, dia trading terus kasih orang duit gitu. Ketemu, ya kan. Dan kebetulan gue lagi cari analis karena dulu ada profesor yang kerja sama gue di Australia. Mas Dimas namanya, dia bantu gue untuk structuring course blockchain-nya. Lalu gue ketemu dia di Great Indonesia. Gue ketemu dia, langsung deal tuh, on the spot. Karena gue udah sering ngeliat orang, gue tahu orang banyak bacot sama orang beneran ada isi yang mana. Gue liat apa yang lu pernah kerjakan, mana. Gue langsung tanya dia. Apa yang pertama gue minta? Akun apa? Akun Bybit ya gue buka. Ya, gue buka akunnya gue liat, ya kan. Oh yaudah, oke. Lu mau partneran gak? Malam itu kita langsung announce. Jadi paginya ketemu, baru buka malah gue inget. Karena gue gak bisa masuk waktu itu. Di Union Grand Indonesia. Itu baru buka, malamnya kita udah bikin deal. Dan gak banyak cincong. Bahkan kita belum hitam di atas kertas ya. Belum ada hitam di atas putih, kita kerjain aja bisnisnya. Kita grow bisnisnya, jadi luar biasa. Karena gue mimpi, gue pernah bikin di video, gue pengen punya endowment fund seperti Harvard. Jadi tuisi, gue punya endowment fund ya. Dan itu gue kerjakan di Akademi Kripto. Ini grow signifikan ya. Dan portofolio gue kebetulan dari awal gue mulai ya. Capital sekitar 20 miliar yang gue all in di Bitcoin. Sering itu bertambah ya. Itu grow jadi luar biasa signifikan. Ketika udah di 100 miliar gue dapat play karena dia mempertajam gue punya sense di kripto. Jadi gue tuh punya ilmu capital marketnya yang tajam. Dia tuh punya sense kriptonya tajam. Ini digabungin ya akhirnya jadi fund Ronald Capital. Itu fund gue pribadi, itu family office untuk high net worth individual. Ya, untuk gue sendiri, uang gue sendiri. Di situ gue grow, gue ketemu stylenya gitu. Jadi dia bisa bantuin gue cari naratifnya. Gue ketemu style gue sendiri. Dengan value investing digabungin kripto punya on-chain analysis. Itu porto gue meledak. Porto gue meledak di luar dari event bayangan gue. Ya, hampir ratusan miliar. Di 2023 akhir. Setelah itu gue ketemu beberapa banyak orang ya. Salah satunya adalah Andrew Susanto ya, yang punya Pusat Gada Indonesia. Gue utang budi banyak lah ke dia. Dia ngajarin gue banyak tentang manajemen, rapin perusahaan segala macam. Dia ajak gue ketemu dengan Ivan. Ya, Ivan tuh foundernya HW. Yang pertama bikin HW itu HWG, Holy Wings Group itu dari jualan nasi goreng dulu di Kelapa Gading. Dia cerita tentang misinya, akhirnya gue chip in yang tadi gue tunjukin. Partner gue Bang Hotman ngomong di awal ya. Jadi kalau kalian bilang, oh ini bohong, gue kasih tau. HW itu gue gak bisa disclose valuasi berapa, tapi itu di angkanya triliun valuasinya ya. Dan semua di situ rata-rata juga ya triliuner semua. Jadi gue join ke sana karena gue lihat potensi bisnis lifestyle-nya. Dan gue kembangin capital gue di Ronald Capital jadi luar biasa besar. Dan Akademi Kripto gue kembangin sampai sebesar sekarang. Dimana banyak sekali teman-teman yang jadi pelajar di situ mengalami manfaatnya. Karena partner gue juga kebetulan dosen ya. Jadi ngajar lebih bagus dari gue. Dari situ kalau kalian bisa valuasi ya ini baik liquid or non liquid, harusnya kalian dapat rough gambaran ya dari apa yang gue jelaskan di sini. Dari pertumbuhan portfolio gue, dari
valuasi gue di HWG ya. Dan ini dari anak yang jualan sedotan. Dulu tuh gue ingat banget, gue pulang sekolah itu harus nganterin sedotan ke Jenny. Gue yakin ya, gue datang ke situ, itu engkong-engkong itu masih hafal gue. Karena setiap hari gue naik sepeda nyokap gue udah packingin. Ini datang dari anak yang jualan sedotan ya. Ke Jenny nganterin sampai punya bisnis lifestyle nomor 1 di Indonesia. Ya perjalanannya kira-kira seperti ini. Apakah kalian bisa tiru? Enggak ya. Gue bilang gue emang orangnya udah agak gila dari dulu. Nah pertanyaan kenapa bisa secepat itu? Nggak ada yang percaya. Mungkin masih gue bikin video begini pun sedetail ini gue bongkar dalam-dalamnya pun masih ada yang bilang skeptis ini mau bohong ya. Terserah lu lah. Ya. Terserah lu ke garasi gue lu tahu mobil gue tuh hampir 100 miliar di bawah situ ya. Jadi terserah lu mau percaya mau enggak ya. Gue nggak bikin video ini juga untuk percaya. Tapi gue mau menginspirasi kalian yang beberapa yang punya jiwanya seperti gue. Gue pengen kalian tuh punya mentor seperti gue. Karena gue punya mentor gue sebutin tadi ya. Kayak Cicuai, Alvin dari Jarvis. Mereka tuh kayak sekolah gue waktu. Jadi gue ngerjain ternak uang. Gue baru ngerti market tuh kerjanya gimana dari mereka. Mereka kasih tau gue, oh cara bikin deal seperti ini. Crossing barang sekuritas tuh begini. Dulu gue cuma tahu kode-kode sekuritas tuh apa. Tapi gue gak tahu siapa di belakangnya. Oh ini punya sini, oh punya sini. Oh gini cara mainnya. Itu gue baru paham. Ya. Andrew juga ngajarin gue banyak ya. Manajemen tuh seperti ini. Cara lu pisahin karyawan tuh seperti ini. Ini structure-nya seperti ini. Karena dia ribuan karyawannya. Udah tahu caranya. Sedangkan gue ngurus karyawan gue yang lebih sedikit ini. Gue jadi tahu nih, oh ini cara gini rapinnya. Berhubung skill gue compounding, network gue compounding, uang gue compounding, semuanya makin cepat. Ya, tapi balik lagi, gue nggak mulai sebesar ini. Kali bilang, tapi kan enak modalnya besar. Enggak, gue mulai 2 juta bos. Muter-muter pomade sampai kena bea cukai. Karena lu udah tahu ya, by the time lu di follow gue, lu udah tahu feel market. Oh ini mau kesini nih, oh ini barangnya punya sini, ini dia mau begini. Udah tahu, udah ada feelnya di mana, dapat sense-nya gitu. Kalau mau ada apa tahu, nelfonnya siapa, networknya udah compounding, skillnya juga udah tahu. Udah paham gitu. Ini adalah bukti dengan cukup ilmu dan orang gila dan gak pernah nyerah. Itu halnya bisa di-achieve. Apakah lu akan bisa punya otak seperti gue? Ya gue rasa enggak. Karena kita di-raise dengan beda-beda. Mungkin tempat kita beda. Ya mungkin bahkan privilege pun beda gitu. Mungkin gue dikasih gizi yang cukup sama nyokap gue. Gue dikasih pinjam kartu kreditnya 2 juta. Nyokap gue tuh open minded orangnya. Kasih gue KTP-nya untuk dipinjemin di borong Bitcoin gue gitu. Bitcoin.co.id. Ya kalau lu bandingin Ivan. Warren Buffett nih tabelnya by age. Gue jauh lebih kaya dari Warren Buffett di umur gue. Ya gak tau makanya depannya bisa seperti apa. Karena ini menurut gue baru permulaan. Kalian percaya dengan visi yang cukup besar dan action yang sama besarnya. Kalian tanya semua orang di sini gak ada yang lebih kerja keras dibanding gue. Dari pagi malam. Visi yang gila ditambah action yang gila. Itu akan jadi hasil yang luar biasa. Selalu berinvestasi di ilmu. Beli buku ya. Jangan takut untuk ambil resiko. Gue ngomong sini karena gue udah nyampe. Gue tahu apa yang kesulitannya. Tapi gue gila. Dari dulu gue gak pernah nyerah ya. Kapal gue mau karam orang lompat skoci. Gue cari cara nih belokin set gitu kan. Terus gue kayaknya butuh nakoda baru. Gue cari nakoda barunya. Dapat gue nakoda barunya. Sekarang gue bisa lihatnya lebih clear gitu. Gue ada yang bisa ngitungin anginnya sekarang. Ada yang bisa nakodain kapalnya sekarang. Nah, gue depan kapalnya sekarang lagi ngeliat-liat pulaunya mau kemana. Gue punya kru gue sendiri. Ya gue punya kru kapal gue sendiri sekarang. Dan gue udah lebih jago nih navigasin kapal kecil gue ini. Udah lebih paten nih dari dulu. Dulu kapalnya gede gak ada skillnya nabrak. Sekarang gue bikin kapalnya kecil tapi lebih diverse, lebih agile. Ini semua bukanlah akhir menurut gue. Ya. Tapi ini justru adalah permulaan gue. Karena gue dari dulu bilang, gue pengen jadi kepala naga dari 9 naga. Ini gue ngomong sini. Kenapa? Orang bilang, oh gak mungkin. Lu tunggu aja. Ya. Gue umur 40, tunggu gue umur 50 tahun. Kenapa gue bisa sepede itu? Karena gue bilang di sini ya. Gue tuh punya visi yang besar sekali dari kecil. Dan gue punya action yang besar sekali. Dan gak akan ada yang bisa matahin willpower gue. Siapapun lu itu. Gue tahu akan banyak yang mau coba nyengkat gue gitu kan. Ya mungkin suatu saat gue jatuh ke sengkat itu. Tapi gue gak bakal nyerah, gue kasih tau lu. Ya. Lu mau sengkat gue dari, kan ini gue udah naik bukit nih. Bukit gue tuh udah yang licin, udah tangganya tuh dari es ini udah angin kanan kiri. Udah banyak dari lu yang coba lemparin gue tombak ke atas gitu kan. Tapi gue gak bakal nyerah ya. Gue mau jatuh kaki gue kena tombak kepleset gue naik lagi gitu. Karena gue dari dulu begitu. Gue orang yang gak pernah nyerah. I never fucking give up. Kenapa gue bikin video seperti ini sih? Kalau kalian scroll 3 tahun lalu, lu bisa lihat gue tuh seperti apa ngomongnya 3 tahun lalu. Karena gue bisa bayangin kalau Warren Buffett itu didokumentasi pikiran dia sendiri. Overtime lewat video seperti ini. Sekeren apa? Lu nonton ini 20 tahun lagi gitu. Timothy yang dulu cuma punya 1 T gitu. Sekarang misalnya punya 1000 T. Ini gue gak kaya aja gitu. Dia pikirannya seperti apa dan omongannya seperti apa. Gue pengen dokumentasikan. Itulah kenapa gue punya tim media. Bayangin Bill Gates itu didokumentasikan. Yang bikin LV, Elon Musk tuh didokumentasikan. Thoughts dia apa di level pikiran tertentu dia. Gak lama tuh gue bikin video gimana cara gue dapetin 100M. Caranya gue beberin, gue kasih tau kalian endowment fund-nya, LP. Kalau punya otak sedikit lu bisa bikin apa yang gue bikin. Nyatanya apa? Gue
mimpi gue ya, tadi 1 tahun umur 30. Ya ternyata 7 tahun lebih cepat. Gue gak bikin video ini untuk pamer kok. Gue bikin video ini untuk menginspirasi kalian bahwa kalian bisa melakukan apapun yang kalian mimpikan. Sebelum gue akhirin video ini, gue pengen ngucapin terima kasih ke beberapa orang yang menurut gue berpengaruh di hidup gue. Yang pertama nyokap gue ya. Karena nyokap gue pinjemin kartu kredit 2 jutanya. Dia pinjem KTP, paling dikira gue anak orang gila waktu itu. Trading gitu kan. Judi dibilang. Cuman ya gue terima kasih sama nyokap gue. Gue terima kasih juga sama partner gue. Dia di sini sebelah lagi nonton. Kalimas Sada, tanpa dia akademi kripto gue gak mungkin sebesar ini. Dan portofolio gue gak mungkin sebesar ini. Gue thank you juga ke mentor-mentor gue. Ya, gue bisa bilang sini Andrew Susanto. Ya, dia banyak berpengaruh lah di hidup gue. Banyak ngajarin gue hal-hal yang gue gak tahu sebelumnya tentang dunia maupun tentang bisnis. Dan guru gue di market ya, Alvin dan Cicu Ai. Thank you juga yang dulu bolehin gue main ke kantor setiap malam. Tiap gue pulang ngantor Ternakawang. Jarvis tuh kayak sekolahan gue dulu. Ya gue nanyain, gimana sih cara modeling kayak gini? Oh di Bloomberg tuh liatnya seperti apa sih? Itu gue belajar semua dari mereka. Ya gue merasa tanpa orang-orang yang gue sebut ini gue gak akan ada di posisi gue sekarang. Dan gue mau terima kasih juga ke mentor terakhir yang gue gak pernah ketemu. Mimpi gue pengen sih bisa ketemu tapi dia udah ketuaan, yaitu Warren Buffett. Karena basically 90% dari investment style gue itu lahir dari beliau. Gue mungkin udah nontonin semua video available dia di YouTube. Gue udah baca semua buku yang pernah ditulis tentang dia. Gue udah baca semua annual letternya dari Buffett Partnership. Bahkan dari sebelum Berkshire Hathaway. Gue tahu semuanya ins and outnya bisnisnya. Lu tanya Berkshire itu posisinya apa aja di tahun berapa, gue masih ingat sampai sekarang. Gue tuh punya ya weird photographic memory of saham gitu. Sampai sekarang. Di market. Gue punya sense-nya. Gue hafal gitu for sure gitu. BRI sekarang berapa posisinya. Ini kita lagi sekarang di Alam Sutra syutingnya. Gue tahu market cap-nya 2,6 triliun ya. Total asetnya itu ada 22T, itu gue hafal di luar kepala sampai sekarang. Karena gue pelajarin Warren Buffett dan gue pahamin cara dia berpikir seperti apa. Jadi gue mau ngomong sini semua kalian, ini bukan akhir. Gue baru mulai dan dalam waktu ya mungkin 30-50 tahun gue akan jadi orang paling kaya di Indonesia nomor 1.